untuk dokumentasi awal ya di hari ini. Jadi bisa mengaktifkan kameranya. Suaranya stabil ya, bisa masuk jelas terdengar. Oke, nah di bagian pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi materi yang berhubungan dengan perpindahan kalor dan massa yang di minggu sebelumnya sudah dibahas mengenai shifting ya. Yang terakhir itu adalah shifting. Kemudian ada tugas mandiri, jangan lupa untuk dikerjakan review artikelnya sebagai tugas mandiri tentang shifting. Lalu di hari ini kita akan melanjutkan lagi untuk pembahasan mengenai prinsip tentang perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Nah, oke. Lalu di layarnya sudah bisa terlihat ya tampilannya untuk di layar sudah keluar ya. Kedua, Oke. Nah, di bagian ini yang perpindahan kalor dan massanya kita akan menghubungkan ya, merelevankan, merelate ya. Ada kata kalor dan ada kata massa. Jadi kalau kalor ini yang terjadi pada kondisi konduksi, sedangkan jika ada kata massa yang berpindah, ini terjadi pada perpindahan panas secara konveksi. Jadi dua hal yang berbeda ya. Konduksi yang hanya berpindah itu adalah panasnya saja, sedangkan di konveksi yang berpindah itu tidak hanya panas, tetapi juga massa mengalami perpindahan. Oke, lanjut di bagian berikutnya prinsip dari principle of convection. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konveksi? Konveksi ini merupakan proses perpindahan kalor atau yang biasa dikenal dengan nama heat transfer yang terjadi karena ada pergerakan fluida. Jadi yang bergerak itu adalah fluida, fluida cair dan fluida gas atau kombinasi ya. Kombinasi itu artinya multifase. Jadi ada fase cair dan fase gas bercampur di dalam satu sistem itu masuk dalam kategori multiphase. Tapi kalau misalnya hanya one phase, satu fase, berarti ada cairan saja yang mengalami perpindahan atau hanya fluida gas saja yang mengalami perpindahan. Kemudian kalau berpindah baik karena adanya difusi molekuler, molekuler itu seperti konduksi maupun gerakan yang terjadi di fluida tersebut. Jadi pada saat fluida ini mengalami pergerakan atau perpindahan, ini yang dinamakan dengan uh, difusi molekulernya. Nah, untuk dua mekanisme utama di konveksi ini, ya, dua mekanisme utama ya pada konveksi ini. Yang pertama, konduksi dalam fluida kalau berpindah karena beda suhu itu sudah harus terjadi ya. Jadi kalau misalkan tidak ada kata perbedaan suhu antara bagian kiri dengan bagian kanan atau bagian atas dengan bagian bawah, tidak ada perbedaan suhu, itu kondisinya sudah steady. Steady itu artinya sudah keadaan stabil. Nah, ketika terjadi perpindahan yang perbedaan suhu, maka masuk dalam kategori unsteady.
Kalor berpindah karena beda suhu di dalam fluida itu sendiri yang dinamakan dengan mikroskopik. Kemudian pergerakan fluida, kalor terbawa bersama panas ini ya. Kalor atau panas ini terbawa bersama dengan gerakan makroskopik partikel dari fluida tersebut. Jadi yang mengalami perpindahan ini kalor dan massa yang terjadi dalam proses konveksi. Jadi yang berpindah itu adalah ada panas yang berpindah dan juga ada massa yang berpindah dan ini terjadi secara konveksi. Nah, inilah yang terjadi di bagian ini. Pergerakan fluida, kalor terbawa bersama dengan gerakan makroskopik partikel fluida. Dalam kurung arus ya, arus fluida itu artinya arah aliran fluida. Jadi kalau arah aliran fluidanya mengalir dari arah kiri ke kanan, ya berarti panasnya juga akan berpindah dari kiri ke kanan. Atau misalnya arah fluidanya mengalir dari kanan ke kiri, berarti panasnya juga akan mengalami perpindahan dari arah sebelah kanan menuju ke sebelah kiri. Ini yang dinamakan dengan arusnya. Lalu bagian berikutnya, jika kita tuliskan, yang kemarin kan ini sudah dibahas ya, kita ingat lagi, ada konveksi alami atau natural convection, ada forced convection. Ciri-ciri antara konveksi alami dengan konveksi paksa. Untuk konveksi alami ini fluidanya bergerak karena perbedaan densitas. Apa itu densitas? Densitas itu merupakan kerapatan ya, kerapatan dari fluida. Nah, kerapatan ini akan mengalami perubahan yang awalnya ketika fluidanya misalnya masih dalam kondisi dingin, katakanlah ini kita membayangkan fluidanya berada di dalam tungku atau di dalam tempat memasak ya, misalnya dalam wajan atau termos. Fluida ini kan belum dipanaskan, suhu masih dalam kondisi suhu lingkungan ya. Suhu lingkungan itu sekitar katakanlah 30 derajat Celcius. Densitasnya masih rapat, densitas di dalam fluida tersebut. Nah, pada saat suhunya dinaikkan, yang awalnya suhunya 30 derajat Celcius bertambah menjadi 100 derajat, kemudian bisa saja lebih 120 derajat Celcius. Nah, densitas inilah yang mulai mengalami perubahan. Jadi ketika mengalami perubahan, maka terjadilah pergerakan dari fluida dingin, dari fluida panas ya, dari fluida yang panas, artinya fluida yang lebih densitasnya lebih rendah, bergerak menuju ke fluida yang densitasnya lebih tinggi. Jadi ada proses resirkulasi atau pergerakan. Fluida bergerak karena perbedaan densitas akibat adanya perubahan suhu. Kemudian ya ini contohnya ya, udara panas naik di atas api, ini salah satu contoh. Contoh yang lain, konveksi alami, misalkan terjadinya perubahan atau terjadinya pergerakan fluida di dalam air yang dipanaskan atau di dalam wadah atau wajan yang dipanaskan. Itu adalah proses konveksinya. Jadi proses konveksi terjadi. Kemudian forced convection ini berarti fluida dipaksa. Jadi ada kata dipaksa. Nah, karena ada kata dipaksa berarti menggunakan tools tambahan yang pastinya bisa menggunakan kipas, bisa menggunakan pompa atau menggunakan exhaust fan, penyedot ya, penyedot udara, atau juga bisa menggunakan jet sintetik, jet continue. Itu adalah
bagian yang masuk ke dalam kategori forced convection, konveksi paksa. Sebagai contohnya yang ditampilkan di bagian ini, air yang mengalir dalam radiator mobil. Nah, air ini kan nggak begitu saja kan ngalir. Artinya berarti harus menggunakan yang namanya pompa. Pompa inilah yang berperan sebagai pemaksa, memaksa fluida untuk bisa mengalir di dalam radiatornya. Oke, lalu yang bagian berikutnya. Nah, ini berhubungan dengan fisika klasik atau teori lama ya, hukum eh, Newton ya, fisika klasik. Newton Law of Cooling, hukum tentang pendingin. Jadi secara konveksi, ini ditampilkan seperti ini. Jadi ada panas, ini sumber panas ya, yang warna merah. Warna merah ini adalah sumber panas, lalu T, TS, TS itu artinya T surface, T surface artinya T permukaan plat. Jadi kalau T permukaan platnya ini kalau digambarkan ini platnya, katakanlah platnya bersuhu ya 100 derajat Celcius. Oke. Lalu di bagian ini, nah ini 100 derajat Celcius. Kemudian ada T dengan simbolnya ini. Nah, ini adalah suhu udara. Suhu udara yang lebih rendah. Lebih rendah. Berarti kalau suhu udara lebih rendah, kalau ini 100 derajat, kalau suhu udaranya berarti katakanlah suhu lingkungan ya, suhu lingkungan sekitar dengan suhunya 30 derajat Celcius. Prinsip perpindahan panas, prinsip dari perpindahan panas itu akan terjadi jika ada different. Different itu artinya perbedaan. Bisa dilihat di bagian sini terdapat perbedaan suhu. Suhu udara 30 Celcius, sedangkan suhu dari plat panas ini suhunya 100 derajat. Maka terjadilah perpindahan panas. Pertanyaan balik, kalau misalnya suhunya sama, misalkan yang ini 100 derajat, yang ini juga sama 100 derajat, apakah bisa terjadi perpindahan panas secara konveksi? Nah, itu panas terjadi, perpindahan panas tidak akan terjadi karena suhunya sudah dalam kondisi steady, dalam kondisi yang sama antara suhu lingkungan, suhu udara ya, dengan suhu plat ini sama, ya tidak akan terjadi perpindahan panas secara konveksi paksa. Jadi ya kalau misalnya ini 100 derajat dikeluarin terus ditiup juga dengan udara dengan suhu 100 derajat Celcius, maka tidak terjadi perpindahan panas secara konveksi. Jadi yang berpindah itu apa? Yang berpindah hanyalah udara saja yang mengalir, udaranya aja yang bersirkulasi ya, yang berputar atau mengalir, tetapi panasnya tidak ikut mengalami perpindahan. Prinsip dari yang perlu diingat ya secara mendasar, panas itu akan mengalami perpindahan jika ada perbedaan suhu. Kalau tidak ada perbedaan suhu, suhunya sudah sama ya tidak akan terjadi perpindahan panas. Nah, itu adalah konsep dasar bagaimana panas itu bisa mengalami perpindahan. Kemudian di bagian ini merupakan keterangan ya. Q itu adalah laju perpindahan kalor, Q-nya. Jadi nanti yang dihitung itu laju. Laju itu artinya ya kalau diartikan laju itu sama saja dengan kecepatan perpindahan panas. Jadi seberapa cepat panas berpindah. Jadi dari bagian titik sini, titik awal ya, kan kita fluidnya mengalir dari sini ke sini. Ketika dihembuskan atau ditiupkan, seberapa cepat panas berpindah. H ini merupakan koefisien perpindahan panas konveksi. Nanti berapa nilai koefisien perpindahan panas konveksi. Dan koefisien atau nilai H ini, nilai H ya, ini saya lingkari biar lebih bisa dipahami.
H ini bisa saja mengalami perubahan. Yang pertama dipengaruhi oleh fluida. Fluida apa yang dipergunakan pada saat ini dialirkan ya. Jika menggunakan fluida udara dengan menggunakan fluida air, cairan ya, nilai H-nya akan berbeda. Jadi nanti ketika nilai H-nya berbeda, berpengaruh juga terhadap laju perpindahan kalornya. Jadi kalau tidaknya yang pertama, satu misalnya eksperimen percobaan menggunakan udara ditiup, ya. Lalu ada lagi eksperimen yang kedua, dicoba menggunakan for convection-nya menggunakan uh, fluida cair berupa air. Nanti akan berpengaruh terhadap lajunya. Pasti lajunya akan berbeda. Kemudian yang kedua, luas permukaan. Luas permukaan nilai A ya. Luas permukaan perpindahan panas. Nah, ini berapa nih luas ini? Luas apa? Bagian plat ini berapa nih luasnya? Jadi luasnya itu dihitung ya. Ini kan karena tampilan 2D, dua dimensi, ini kan ada lebar, panjang kali lebar, itu luasnya. Lalu bagian berikutnya, suhu permukaan, TS, ini T surface maksudnya, suhu permukaan plat, ini juga memberikan kontribusi terhadap lajunya. Artinya kalau misalkan ya, ini sebagai ilustrasi ya, ketika suhunya 30 nih, yang awal, kondisi kasus pertama 30, kondisi kasus kedua ini, ini masih kasus pertama ya, 100, ini berapa nih selisihnya? 70 ya. Kemudian biar ada perbedaan, ditulis dengan warna beda. Lalu ada kasus yang kedua, dengan warna beda ya. Ini suhunya 20 Celcius, dan yang di sini, yang sebelah surface ini, suhunya katakanlah sama nih, 100 derajat Celcius. 20 dengan 100 selisihnya berapa? 80 derajat Celcius. Nah, 80 dengan 70, ini ketika dimasukkan ke dalam sini, memberikan uh, perbedaan hasil hitungan. Artinya, ketika suhunya permukaannya lebih tinggi, sedangkan ininya lebih rendah, eh, suhu udaranya berpengaruh terhadap laju. Jadi semakin jauh perbedaan antara lingkungan, suhu udara di lingkungan dengan suhu yang ada di heating ini, di plat ini katakanlah heating ya, heat jika sumber panasnya atau heat source-nya, semakin besar nilai jauh jaraknya, nilainya, maka akan berpengaruh juga semakin besar laju perpindahan kalor yang diberikan. Oke, sampai sini ada diskusi dulu atau ada yang mau ditanyakan mengenai konsep dasar tentang perpindahan panas yang terjadi secara konvektif. Suaranya jelas terdengar ya? Untuk suara bisa jelas terdengar di virtual Zoom-nya. Suara bisa masuk ya, jelas terdengar. Oke, kalau tidak ada saya akan lanjut lagi ke pemahaman berikutnya untuk materinya. Nah, lalu yang jadi bagian selanjutnya pembahasan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam hal ini force convection atau konveksi paksa. Hal apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama, jenis fluida. Nah, jenis fluida ini ada fluida cair,
dan ada fluida gas. Artinya ada cair, kemudian ada gas. Jelas berpengaruh terhadap koefisien konveksi cair dan gas. Lalu kecepatan aliran fluida. Apakah fluidanya mengalir dengan kondisi low speed itu ya kecepatan rendah, atau high speed. Nah, ini juga akan memberikan pengaruh. Semakin cepat, maka nilai koefisien konveksinya juga akan semakin bertambah nilainya, semakin besar. Kemudian dipengaruhi juga oleh viskositas. Viskositas itu merupakan kekentalan ya. Viscosity, kental. Kekentalan dari fluida memberikan pengaruh, konduktivitas termal dari fluida, lalu ada namanya kapasitas panas. Nah, kalau untuk kapasitas panas ini, kapasitas panas itu adalah kemampuan dari fluida tersebut ya, apakah fluida cair atau gas, untuk menyerap panas. Seberapa besar nilai kemampuan dari fluida tersebut untuk menyerap panasnya. Oke, ini merupakan ilustrasi sederhana ya. Jadi yang sudah kita pelajari kalau yang mengambil mata kuliah fluid mekanik, ada namanya laminar flow. Ini aliran laminar, alirannya halus, halus ya. Ini kan halus nih. Tuh. Artinya ya tanda panahnya itu satu arah, tidak saling bertabrakan. Ini laminar flow region, halus. Maka ketika halus, koefisien konveksinya lebih kecil. Ini yang didapatkan. H-nya, nilai koefisien konveksi atau nilai H. H-nya lebih kecil. Turbulen, nah ini alirannya, ini transisi ya. Ini sudah bergerak transisi dan ini sudah terbentuk turbulensi di bagian ini, aliran yang acak, kemudian di bagian ini ada bergejolak atau ada resirkulasi namanya, maka nilai H-nya atau koefisien konveksinya lebih besar. Inilah yang diinginkan, kondisi pada saat terjadi perpindahan kalor dan massa. Jadi pada saat terjadi heat transfer itu kita ketika menginginkan heat transfer yang cepat, bagaimana menciptakan aliran yang turbulen. Nah, kalau untuk aliran laminar, ini bagaimana menciptakan untuk kondisi aerodinamik. Jadi tergantung keperluannya apa. Kalau misalnya mendesain kendaraan atau mendesain pesawat terbang, yang diinginkan itu justru aliran laminar flow. Bagaimana menghasilkan atau menciptakan aliran laminar flow ketika objek tersebut melewati fluida. Tetapi pada saat menginginkan nilai heat flux-nya tinggi atau heat transfernya cepat, berarti harus mendesain bagaimana membuat dimensi atau bagian tersebut alirannya bisa terjadi aliran yang turbulen. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa meningkatkan ini, nilai H. Nilai koefisien konveksi. Jadi kalau kembali lagi ke persamaan konsep dasarnya, nah nilai H ini, yang H ini H ya, ini akan mengalami perubahan. Bisa
nilainya besar dan bisa nilainya kecil. Untuk nilai besar berarti dalam kondisi turbulen, dan jika nilai H-nya kecil dalam kondisi laminar. Laminar dan turbulen. Ini yang harus ya digenerate, dibuat bagaimana menciptakan aliran turbulen untuk bisa bagian ini untuk bisa menghasilkan aliran yang ada resirkulasinya atau ada aliran yang berputar atau ada aliran yang bergerak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Cukup mudah ya artinya untuk memahami konsep dasar eh, konveksi dengan eh, mekanika fluida. Nah, di bagian ini adalah gambar mengenai kondisi, kita asumsikan kondisi tanpa slip itu tanpa gesekan ya yang terjadi. Fluida diam di permukaan, perpindahan kalor pada titik kontak murni terjadi secara kondisi. Jadi, nah di bagian ini kan ada sumber panas ya, heat source. Ini panasnya naik ke atas, ke permukaan sini, sampailah ke titik ini. Ini terjadi di nomor 1. Fluida diam, artinya kecepatannya 0. Fluidanya kan diam. P-nya sama dengan 0. Diam di permukaan, ini kan permukaan plat ya. Nah, ini permukaan platnya. Fluida diam di permukaan, perpindahan kalor pada titik kontak murni terjadi secara konduksi. Kemudian yang kedua, gerak fluida konveksi bertugas untuk menyapu. Menyapu itu artinya menggeser atau menggerakkan, memindahkan molekul-molekul panas ini untuk mempertahankan gradien suhu. Jadi pada saat fluida mengalir dari sini ya, ini kan panas naik nih ke atas, terus dia juga merambat ke atas. Nah, ketika terjadi perambatan ini, fluida ini juga bergerak untuk memindahkan si panas yang bergerak ke atas dan juga menggeser panas tersebut untuk bersamaan berpindah dengan laju aliran fluida yang mengalir. Jadi ilustrasinya seperti itu. Gerak fluida konveksi bertugas untuk menyapu molekul-molekul panas, mempertahankan gradien suhu yang tajam. Gradien suhu itu artinya selisih suhu. Jadi selisih suhu antara suhu yang di sini, yang di titik ini dengan suhu yang di titik ini selisihnya ada perbedaan. Itu yang dinamakan dengan dot per doye. Jadi gradien suhu ya yang ini. Oke, sampai sini ada diskusi? Tidak ada ya, artinya bisa dipahami. Kemudian kita bergeser lagi ke bagian berikutnya, jika tidak ada pertanyaan, dan bisa dipahami dengan mudah ya penjelasannya. Nah, di bagian selanjutnya, ini merupakan anatomi lapisan batas, atau yang biasa dikenal dengan boundary layer. Boundary layer ya, lapisan batas, atau boundary layer. Daerah, kita lihat ya di bagian ini, daerah di mana efek viskositas gesekan memperlambat aliran. Gesekan paling besar itu terjadi di bagian titik sini. Ini merupakan friksi yang paling besar. Kenapa friksinya paling besar? Ya karena langsung bersentuhan dengan objek padat, benda padat. Jadi pada saat fluidanya mengalir dari sini ke sini ya, dari kiri ke kanan, ini mengalami friksi atau gesekan dengan dinding. Ini kan dinding ya. Nah, gesekannya itu paling besar adanya di bagian sini. Sehingga nilai V-nya, nilai U ya, nilai V atau nilai U yang dinotasikan ini, nilainya adalah sama dengan 0. Jadi kecepatannya sama dengan 0 meter per second. Jadi kecepatannya 0 meter per detik.
kecepatan berubah dari 0 di dinding menjadi U tak hingga ya aliran bebas. Nah, pada saat mulai ke atas ini kecepatannya mulai mengalami peningkatan. Jadi kalau misalnya ini 0 per second, 1 per second, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meter per second. Jadi kecepatannya seperti itu. Kemudian di bagian berikutnya kita akan bergeser lagi ke bagian ini. Nah, di sini ada lapisan batas thermal. Kalau tadi ini lapisan batas hidrodinamik, ini lapisan batas thermal. Untuk lapisan batas thermal, daerah di mana suhu tidak berubah dari suhu dinding, ini kan suhu dinding nih, yang kotak apa tipis ini ya, yang bagian ini kita anggap sebagai dinding atau wall, di mana suhu tidak berubah dari T-wall, suhu dinding panas menjadi suhu lingkungan. Artinya yang awalnya di sini lebih tinggi suhunya, ketika dia naik ke atas ya, gradient suhunya ini mengalami perubahan. Perubahannya mendekati suhu ambient atau suhu lingkungan. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi pada saat di bagian sini sumber panas, ketika dia naik semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas, terus semakin ke atas, terus di titik uh, profil maksimum ya, ini kan profil kecepatan maksimum, suhunya itu bisa hampir dikatakan ekivalensi dengan suhu lingkungan. Jadi kalau ini ditarik garis, ini kan ada simbol seperti ini ya. Nah, suhu yang ada di sini, misalnya ini suhu 30 derajat Celcius. Nah, di bagian ini juga akan sama dengan suhu yang ada di lingkungan. Oke, jadi seperti itu ya untuk konsepnya mengenai lapisan batas, boundary layer berhubungan dengan lapisan batas thermal yang terjadi ketika ada sumber panas, ini sumber panas plat ini menghasilkan panas dengan dialirkan udara yang mengalir dari sisi kiri ke sisi kanan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, mudah ya untuk dipahami. Kemudian konsep berikutnya ada namanya viscous flow. Viscous flow itu dari nama, viscous itu artinya kekentalan, flow itu adalah aliran. Nah, kekentalan aliran ini ternyata dipengaruhi juga oleh berbagai macam hal ya. Sebagai ilustrasi, alirannya, ketika alirannya itu dalam kondisi smooth surface itu permukaan halus. Jadi kalau ini dituliskan, smooth itu artinya halus. Permukaan halus dan road surface ini adalah permukaan kasar, permukaan tidak halus ya. Ada lubang-lubang atau ada bagian ini objek yang menonjol atau yang berlubang itu dikatakan sebagai dengan permukaan road surface. Nah, bagaimana viscous flow mempengaruhi perpindahan panas secara konveksi? Pertanyaannya. Bagaimana viscous flow, aliran, kekentalan aliran arah kecepatannya memberikan pengaruh terhadap perpindahan panas konveksi. Viscous flow berarti aliran fluida di mana ada gaya viskositas. Gaya viskositas itu ya gaya yang dimiliki oleh fluida tersebut karena gaya gesekan internal atau gaya
ini ya, di bagian tersebut ada gaya semacam internal flow atau gaya internal. Gaya gesekan internal antar lapisan tidak berperan secara signifikan. Tadi yang masuk ke boundary layer, ini kan pada saat tidak bergeser, ini saling memberikan pergerakan, gesekan ya, atau friction antara sesama fluida ya, walaupun fluidanya satu jenis, one phase, terjadi gesekan internal antar lapisan fluida. Ini berperan secara signifikan. Kemudian pada viscous flow, fluida tidak bergerak bebas. Jadi fluida tidak bergerak bebas, ada gradien kecepatan. Gradien kecepatan dari dinding, kecepatan 0 ke arah tidak bebas, kecepatan maksimum. Jadi dari bagian ini ada kecepatan dari, di sini ada dindingnya ini, di dinding ya, dindingnya 0, kemudian ketika bergerak ke atas, kecepatannya mencapai kecepatan maksimum. Ini tadi yang dinamakan dengan nama boundary layer. Jadi apa yang bisa kita pahami ketika ada dua objek, yang pertama ya, katakanlah objek smooth surface ini smooth surface ya. Smooth surface ini plat halus ya, plat halus dengan permukaan halus ini mengeluarkan panas. Lalu di bagian kiri ini dialirkan udara free stream. Kemudian yang kondisi B, ini kan kondisi B, ada plat lagi, tetapi platnya permukaannya raw surface, permukaannya kasar. Nah, antara permukaan halus dengan permukaan kasar yang terjadi adalah perbedaan jenis aliran yang dihasilkan. Untuk aliran yang halus, untuk aliran yang smooth surface ini ya alirannya lebih domain ya, lebih dominan aliran laminar flow. Sedangkan di permukaan yang kasar, alirannya lebih dominan turbulent flow. Nah, kemudian kembali lagi ke teori yang tadi, antara aliran laminar dengan aliran turbulen itu memberikan pengaruh terhadap nilai H. H itu apa? Koefisien konveksi. Koefisien konveksi. Jadi ketika nilai H-nya meningkat karena H alirannya turbulen, maka berpengaruh terhadap nilai Q atau heat flux-nya. Jadi ketika misalnya ini menjadi pertanyaan, pada saat ditanyakan yang mana lebih cepat heat flux-nya untuk kondisi seperti ini, jawabannya adalah yang B, karena nilai koefisien konveksinya mengalami penambahan, mengalami peningkatan disebabkan adanya permukaan yang kasar. Dengan adanya permukaan kasar menghasilkan aliran turbulen. Itulah yang meningkatkan nilai koefisien konveksi ini. Oke, sampai sini konsep fundamental ya. Saya katakan ini konsep dasar atau fundamentalnya bisa dipahami dengan baik, hubungan antara konveksi dengan konduksi, konveksi dengan hasil atau dengan aliran yang dihasilkan. Jadi ada aliran laminar flow dan ada aliran turbulent flow. Nah, yang berikutnya, kalau tadi cerita tentang aliran eksternal, itu aliran eksternal ya. Kenapa dikatakan eksternal ya? Karena mengalirnya di luar. Jadi kalau ini adalah plat, ini kan plat ya, ini platnya, sedangkan fluida ini itu mengalirnya di luar. Ini yang dinamakan dengan external flow. Kemudian ada namanya aliran internal.
internal flow. Ketika aliran internal flow, alirannya mengalir di dalam. Kondisi internal flow ini terjadi di dalam, namanya dalam pipa. Jadi segala sesuatu aliran yang mengalir di dalam pipa, mau pipanya bentuknya silinder, mau pipa berbentuk ininya apa ya, persegi atau persegi panjang, itu masuk ke dalam kategori internal flow. Sedangkan aliran yang di luar itu adalah aliran external flow. Contoh dari aliran external flow itu banyak ya. Udara mengalir melewati bodi pesawat terbang ya, pesawat terbang. Ini external flow. Ketika pesawat terbang tersebut bergerak, ya udara kan tidak masuk ke dalam ruangan pesawat, tetapi melalui atau melewati badi atau tubuh dari pesawat atau sayap dari pesawat tersebut. Itu contohnya. Kemudian ya banyak lagi selain itu ya aliran yang melewati kendaraan, mobil, sepeda motor, kemudian apalagi sepeda. Lalu misalnya aliran air yang melewati orang atau manusia yang berenang di dalam air, menyelam di dalam air. Itu adalah aliran eksternal. Jadi atau lagi misalkan kapal selam, itu adalah aliran eksternal. Jadi alirannya tidak masuk ke dalam kapalnya, tapi air mengalir di luar kapal. Itu yang dinamakan dengan external flow. Kemudian internal flow ya ini alirannya harus berada di dalam pipa. Nah, perbedaan inilah yang seringkali juga menjadi konsep dasar bagaimana memahami perpindahan panas yang terjadi. Jika di bagian ini kan ada perbedaan ya. Ini T-wall sumbernya sebagai sumber panas, sedangkan ketika semakin ke atas ini kan tidak ada dinding lagi, artinya bebas, tidak ada pembatas. Nah, ketika tidak ada pembatas ini kan berpengaruh terhadap nilai-nilai panas yang dikeluarkan. Berbeda halnya dengan konsep aliran internal flow. Di sini ada dinding, di sini juga dinding. Sedangkan kalau pipa itu kan dindingnya melingkar ya. Berarti kalau misalnya ini mengeluarkan suhu 100 derajat Celcius, berarti ini juga sama, 100 derajat Celcius. Nah, ini gimana aliran panasnya? Ini terjadi secara konduksi, nanti merambat secara konveksi, terus dan di bagian ini secara konduksi, merambat secara konveksi nanti akan bertemu titik laju panasnya di bagian tengah. Heat flux-nya ada perbedaan. Laju aliran panasnya ada perbedaan antara kondisi eksternal dan kondisi internal. Jadi ada perbedaan. Bisa dipahami ya dengan mudah ya kondisinya seperti itu karena ini merupakan konsep dasar. Ketika bisa memahami atau membayangkan konsep dasarnya dengan baik, nanti ya akan mudah untuk melakukan applied atau aplikasi ke benda-benda yang lain. Oke, lalu yang berikutnya hubungan viskos flow dengan perpindahan panas. Nah, ini apa hubungannya antara viskos flow, aliran kekentalan aliran dengan perpindahan panas? Apa hubungannya?
hubungan kekentalan aliran dengan perpindahan panas. Karena ada viscous flow, dua hal yang terjadi di konveksi. Yang pertama, pembentukan thermal boundary layer. Di dekat permukaan panas terjadi thermal boundary layer yang tadi ditampilkan ya, ada thermal lapisan batas. Zona tipis di mana suhu fluida berubah cepat dari suhu permukaan ke suhu fluida bebas. Tebal thermal boundary layer bergantung pada kecepatan, jadi dipengaruhi oleh speed aliran dari fluida tersebut. Lalu kekentalan bisa memperlambat aliran sehingga memperbesar ketebalan boundary layer, mempengaruhi distribusi suhu dan laju perpindahan panas. Nah, ini yang dijelaskan. Jadi di bagian ini adalah suhu fluida ya. Ketika suhu fluidanya bebas dari sini, dan T surface ini adalah suhu permukaan dari plat tersebut. Ya, lalu yang berikutnya, viscous flow ini, hubungan viscous flow dengan perpindahan panas, karena ada viscous flow, dua hal besar terjadi di konveksi. Yang pertama, itu pengaruh pada koefisien perpindahan panas, aliran laminar, smooth itu artinya halus ya, atau laminar, akibat viskositasnya. Jadi viskositas ini berkontribusi juga terhadap pembentukan aliran, klasifikasi aliran ya, apakah alirannya nanti menghasilkan laminar atau turbulen. Ini juga dipengaruhi oleh viskositas, karena rumus RA, ada yang ingat nggak? Rho P D per viskosity. Jadi ada nilai viskositas yang memberikan pengaruh terhadap nilai RE-nya, nilai Reynolds number ya. Transfer panas lebih lambat, H-nya lebih kecil. Kemudian aliran turbulen bergejolak mengalahkan gaya viskositas lokal. Transfer panas lebih cepat dengan menghasilkan H, nilai koefisien konveksi lebih besar. Nah, jadi pada saat diterjemahkan ke dalam bentuk gambar, ini ada domain laminar flow, kemudian ini transisi, dan ini ada turbulen. Pada saat berada pada zona ini ya, pada bagian ini, nilai heat flux-nya lebih rendah, nilai laju aliran panasnya ya, pada saat ini lebih rendah. Kemudian di bagian ini, nilai heat flux-nya mengalami peningkatan. Dan pada bagian turbulen, itu adalah nilai heat flux yang dihasilkan paling besar di bagian turbulensinya, di bagian akhir dari bagian ini. Di layar share screen-nya sudah keluar ya, sudah terlihat ya. Belum. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Aliran laminar dan aliran turbulen. Pada saat aliran laminar, heat flux-nya yang terjadi di zona laminar region ini lebih rendah. Kemudian mengalami peningkatan lagi di transition, dan lalu maksimumnya nilai koefisien konveksinya ini maksimum di aliran turbulen.
sehingga berpengaruh terhadap heat flux yang dihasilkan. Ya, lalu yang berikutnya ada namanya yang kemarin non-dimensional. Parameter penting ini berhubungan erat ya terhadap hal tersebut karena hubungannya ini relevan dengan rasio momentum dari pergerakan fluida terhadap kalor difusi. Jadi untuk RE ini yang dihubungkan ya tulisannya seperti ini. Viskositas kinematik berhubung dengan difusivitas termal atau rasio viskositas kinematik terhadap difusivitas termal. Ini yang poin yang penting untuk dipahami. Jika nilai Prandtl number-nya lebih besar 1, maka menghasilkan momentum viskositas. Sedangkan jika nilai Prandtl number-nya kurang dari 1, panas cepat menyebar dibanding dengan momentumnya. Itu yang perlu maksudnya perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian bagian berikutnya ini ada dua aliran yang seringkali dikenal, sudah lama ya kalau di fluid mekanik itu laminar flow, turbulent flow. Ini kita kasih pembatas, ya dibuat tabel ya. Kondisi pertama ini alirannya laminar. Dampak viscous flow ketika aliran laminar flow ini boundary layer tebal. Jadi lapisan batasnya itu lebih tebal. Terbayang kan apa itu yang lapisan batas? Jadi kalau tadi ada tanda panah, nah ini adalah lapisan batas namanya, yang garis-garis ini. Nah, ketika alirannya masih dalam kondisi laminar, ini lapisan batasnya lebih tebal. Jadi kalau membayangkannya itu ya sama seperti kayak kue lapis lah. Ada warna merah, warna kuning, warna hijau. Nah, tebalnya itu antara warna-warna itu lebih tebal. Jadi antara lapisan 1 dengan lapisan 2 itu layernya tebal. Sedangkan di bagian yang kedua, ini aliran kedua ini turbulen, itu lapisannya tipis. Jadi antara layer 1 dengan layer 2, layer 3, dan seterusnya, misalnya ada 10 layer, ada 10 lapis, itu lapisannya tipis-tipis. Sedangkan di bagian ini lapisannya tebal-tebal. Ketika lapisannya tipis dengan lapisan tebal berpengaruh terhadap nilai H. Inilah yang terjadi. Perpindahan panas menjadi lebih lambat, lebih kecil, sedangkan pada saat turbulent flow, perpindahan panasnya lebih cepat dengan perubahan yang dialami adalah koefisien konveksi. Jadi ketika koefisien konveksinya lebih tinggi, lebih cepat, maka menghasilkan perpindahan panas yang lebih baik. Lalu bagian yang berikutnya adalah viscous flow membentuk boundary layer yang menghambat atau mempercepat perpindahan panas. Ini tergantung apakah alirannya masuk dalam kategori laminar atau turbulen. Oke, ini kita kembali lagi ke konsep fundamental ya, yang kalau di fluid mekanik tidak pernah melihat gambar ini. Kita ingat lagi konsep dasarnya, karena ini berhubungan antara perpindahan panas yang terjadi secara konveksi dengan kalor yang dipindahkan. Jadi harus bisa memahami konsep dasar dulu untuk bisa memahami dengan baik bagaimana konveksi itu mengalami perpindahan dengan kondisi laminar flow atau kondisi turbulent flow. Yang pertama, untuk kondisi laminar flow, arah alirannya itu
searah. Searah itu ya tidak ada yang melawan arah. Artinya kalau arahnya begini, ini kan begini ya tanda panahnya. Satu, lanjut lagi dua, tiga, empat. Lalu di bagian ini lima, enam, tujuh, delapan, dan seterusnya. Artinya tidak ada vektor panah atau vektor aliran yang saling menyilang atau saling bertabrakan. Itu adalah laminar flow. Ilustrasi sederhananya aliran laminar flow itu ya sama seperti membayangkan gerak jalan, gerak jalan berbaris, berbaris ya, berbaris misalnya kalau upacara 17 Agustus atau upacara tertentu kan ada pengibar bendera ya. Nah, itu adalah aliran laminar flow. Artinya antara orang satu dengan orang dua dengan orang tiga, misalnya ada berapa ya? Ada 8 orang lah, katakanlah ada 8 person atau 8 orang yang akan mengibarkan bendera berbaris eh, kiri kanan ya. Gerakan antara orang satu dengan orang dua itu langkahnya sama. Jadi kalau misalnya langkah orang satu langkah, orang yang di sisi kanan atau di sisi kiri itu gerakannya juga harus sama satu langkah. Begitu juga orang yang ada di belakangnya, di belakang orang tersebut. Jadi kalau berbarisnya ada 4 baris, jadi antara baris satu dengan baris dua itu gerakannya harus sama. Orang yang di depan dengan orang yang di belakang, orang yang di samping kiri dengan orang yang di samping kanan, gerakannya itu sama sejajar. Nah, itu yang dinamakan dengan laminar flow. Ilustrasinya seperti itu, gambarannya. Jadi pergerakan partikel fluidanya dengan kecepatan yang sama antara partikel satu dengan partikel dua, partikel tiga, empat, lima, dan seterusnya sampai seberapa banyak partikel itu yang ada eh, di dalam pipa atau di dalam sistem tersebut. Kemudian kalau yang turbulent flow kebalikannya, gerakannya terjadi secara acak, atau acak itu dengan nama lain random, atau dengan nama lain tidak stabil, dengan nama lain tidak teratur, dan seterusnya. Itu adalah turbulent flow. Bisa dilihat dari ilustrasinya, ini ada arahnya ke sini, kemudian tanda panahnya ada yang berbalik arah. Lalu tiba-tiba ada lagi yang berputar, ada lagi yang begini. Nah, ini adalah aliran yang turbulen. Turbulen itu ya seringkali menimbulkan aliran vorticity, aliran yang ketidakteraturan. Nah, ketidakteraturan inilah yang tadi dari konsepnya itu bisa meningkatkan nilai H, nilai koefisien konveksi. Ketika nilai koefisien konveksinya meningkat, berpengaruh terhadap laju aliran panas atau heat flux yang dihasilkan atau nilai heat flux panas yang dikeluarkan. Oke, sampai sini ada diskusi yang mau ditanyakan mengenai konsep dasar mengenai perpindahan panas yang terjadi secara konveksi berhubungan dengan perpindahan kalor dan massa. Cukup mudah ya. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjut ya ke input absensi perkuliahan. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk mempermudah input absen bisa mengaktifkan kameranya atau on cam-nya supaya bisa terlihat ya di layar di virtual Zoom-nya.
Ya, oke. Ini sebentar, ini lagi proses membuka absen kehadiran. Di bagian berikutnya tadi untuk mata kuliahnya membahas mengenai konveksi, perpindahan panas konveksi, lalu hubungannya terhadap koefisien konveksi perpindahannya. Untuk mata kuliahnya jika ada yang ditanyakan mungkin bisa ditanyakan, kalau tidak ada mungkin terang cukup ya di siang hari ini. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandiri ya, yang kemarin di minggu kemarin itu ada tugas mandiri membaca case study studi kasus yang berhubungan dengan heating. Jadi nanti dibaca variasi heating, bentuk heating, lalu material heating seperti apa, nanti bisa dibuka artikelnya, lalu dikumpulkan tugas mandiri di Google Classroom. Kemudian di bagian akhir kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan selamat sore ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.